Selanjutnya pemirsa, berita utama kami hari ini adalah bersama saya Edin Maulana Dan saya Farida Apriliana. Berikut live news lengkapnya. Jangan pemerintah untuk memberlakukan PPN atau pajak pertambahan nilai terhadap sembako semakin mencuat. Hal ini mendapat penolakan dari pedagang sendiri. Berikut pendapat dari salah satu pedagang. Sebelumnya sama Mbak siapa? Aza, Mbak Aza. iya, Mbak tahu nggak tentang isu penerapan PPN terhadap sembako itu? tahu. Terus gimana tanggapannya? Kalau memang benar direalisasikan gitu. Kalau bagi pedagang, kalau sudut pandang pedagang sih bagi saya keberatan ya. Walaupun keberatannya di sini, karena kita kan pembeli taunya harga murah. Nah, untuk harga yang sayur kan berubah-ubah setiap harinya. Setiap hari, apalagi soal beberapa sayur itu kan per jamnya selalu berubah. Nah, kalau seandainya dikasih PPN, itu tuh kayak memberatkan pedagang untuk mencari pembeli, juga sama pembeli itu juga mesti keberatan, karena bagi kami juga untuk merealisasikan sayuran yang sebanyak ini per itemnya kena PPN 10% itu tuh ngitung kita pun juga susah gitu loh Kak. Nah, terus apalagi kalau seandainya PPN per total belanja itu kan beda lagi memang, tapi kan di situ kami juga keberatan juga. Otomatis kan juga sayur mesti bakal naik harganya. Dari petani pun mesti tetap akan menerapkan kayak gitu, karena petani pun juga nggak semua petani buta huruf ya, mesti petani semua malah lebih pintar daripada inilah kita pedagang kayak gini ya. Makanya itu bagi saya sih, saya sebagai pedagang juga nggak setuju. Oke. Iya. Selanjutnya, boyband asal Korea Selatan yaitu BTS kali ini berkolaborasi dengan McDonald dengan meluncurkan menu BTS Meal. Karena banyaknya fans dari BTS memesan BTS Meal ini menyebabkan banyaknya orderan yang masuk aplikasi pemesanan online. Sehingga banyak gerai McDonald statusnya tutup di layanan pesanan online. Penutupan beberapa gerai McDonald dan pemesanan online terjadi karena membludaknya pemesanan menu BTS Meal ini. Hal ini disebabkan karena terjadinya kerumunan di gerai McDonald. Lantas, ini juga berimbas pada penutupan beberapa gerai yang dilakukan oleh pihak McDonald. Dari kepolisian menganjurkan untuk menghapus menu BTS Meal dari aplikasi pesan online. Oke, selamat sore pemirsa. Saya saat ini sedang berada di McD Sudirman. Saat ini saya mau mewawancarai salah satu driver ojek online yang mendapatkan pesanan untuk BTS Meal. Oke, selamat sore. Saat ini saya sedang bersama driver ojek online yang akan saya wawancarai pada hari ini. Selamat sore, Mas. Sore, Dengan Mas siapa? Mas Hidayatullah. Oke. Aku mau nanyakan, Mas kemarin dapat orderan dari customer untuk BTS Meal atau enggak? Kebetulan dapat sih Mas. Oh, Mas kira-kiranya itu dapatnya berapa pesanan sih sehari? Kemarin kalau nggak salah tuh dalam sehari tuh bisa dapat 5-6 orderan buat BTS Oke. Meal. Nah, yang kita tahu kan di aplikasi Gojek online ini, pemesanan online kan ditutup. Nah, ini untuk penutupannya itu dari pihak mana ya? Dari Gojeknya atau dari pihak McD-nya ya, Mas? Kalau dari menurut saya sendiri sih mungkin dari pihak Gojeknya ya. Karena karena kemarin antriannya cukup panjang untuk BTS Meal ini, jadi daripada kita nunggu satu orderan dan itu harus beberapa jam gitu Mas. Oh. Jadi mending kita ngambil order yang lain aja gitu. Nah, mengapa ini Gojek untuk menutup pesanan online-nya ya? Ya itu karena antrian yang cukup panjang kemarin sih. Nah, kan kita tahu kan banyak gerai yang tutup online kan? Ya. Nah, apakah semua gerai McD nutup untuk online atau memang hanya untuk offline aja ya, Mas? Kebetulan kalau yang setahu saya sih mungkin untuk online doang sih. Oh, Karena yang kemarin-kemarin saya lihat pun ada beberapa orang tuh bisa mesen offline.
Pemirsa, kami telah mendapat info bahwa telah terjadi gempa di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Gempa berkekuatan 4,4 skala Richter telah terjadi pada pukul 10 waktu setempat. Guncangan gempa terasa hingga Sukoharjo dan Kota Agung. Ini merupakan gempa susulan yang sebelumnya terjadi pada pukul 5 waktu setempat. Gempa kedua kembali terjadi 4 jam kemudian yang berkekuatan 4,6 skala Richter. Gempa kali ini terasa hingga ke sejumlah wilayah selain Kota Agung. Gempa juga dirasakan di Kecamatan Limau, Ngaras, dan Semakai. Kembali ke berita, Anda penggemar Jejepangan, K-pop, anime? Pas banget nih, buat kalian yang suka dengan Jejepangan, ada event yang diselenggarakan di Sleman City Hall yaitu Neocon Festival. Penasaran kan? Berikut liputannya. Acara event Jejepangan dan K-pop Neocon akhirnya diselenggarakan kembali. Hal ini mendapat respon yang baik dari para penggemar. Dilihat dari banyaknya performer yang tampil dan adanya beberapa cosplayer yang datang untuk meramaikan festival. Masnya dari mana, Mas? Saya dari Bawen, asli Semarang. Iya. Kesini sama siapa aja? Sini sama komunitas baby metal Semarang. Menurut Masnya, suasananya di Neocon ini kayak gimana? Suasananya sangat ramai, Mas. Banyak cosplay, band-band, dan banyak lomba-lomba juga. Masnya di sini dalam rangka apa ya, Mas? Kami di sini untuk yang pertama itu kumpul bersama dengan baby metal fans Semarang, dan yang kedua kami menyambut dari baby metal dance cover baby metal dari Malang. Oh iya, terima kasih, Mas. Iya, sama-sama, Mas. Festival ini diadakan dari tanggal 7 hingga 13 Juni 2021. Hal ini dapat terlihat dari pengunjung yang datang ke festival ini. Meskipun pengunjung yang datang tidak terlalu banyak dan berbeda dari festival yang sebelumnya, dikarenakan adanya aturan penerapan protokol kesehatan yang dijalankan. Namun hal ini tidak menyurutkan niat performer dan pengunjung untuk meramaikan festival ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Saya ingin menyampaikan satu hal yang sangat penting bagi keselamatan kita semuanya. Seperti kita ketahui, pandemi COVID-19 dalam beberapa hari terakhir ini berkembang sangat cepat karena varian baru yang juga menjadi persoalan serius di banyak negara. Situasi ini mengharuskan kita mengambil langkah-langkah yang lebih tegas agar kita bersama-sama dapat membendung penyebaran COVID-19 ini. Setelah mendapatkan banyak masukan dari para menteri, para ahli kesehatan, dan juga para kepala daerah, saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021, khusus di Jawa dan Bali. PPKM darurat ini akan meliputi pembatasan aktivitas masyarakat yang lebih ketat daripada yang selama ini sudah berlaku. Secara terperinci bagaimana pengaturan PPKM darurat ini, saya sudah meminta Menteri Koordinator Marinvest untuk menerangkan sejelas-jelasnya secara detail mengenai pembatasan ini. Saya minta masyarakat berdisiplin mematuhi pengaturan ini demi keselamatan kita semuanya.
Pemerintah akan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada untuk mengatasi penyebaran COVID, seluruh aparat negara, TNI, Polri, maupun aparatur sipil negara, dokter dan tenaga kesehatan harus bahu-membahu bekerja sebaik-baiknya untuk menangani wabah ini. Jajaran Kementerian Kesehatan juga terus meningkatkan kapasitas rumah sakit, fasilitas isolasi terpusat maupun ketersediaan obat-obatan, alat kesehatan hingga tangki oksigen. Saya minta kepada seluruh rakyat Indonesia untuk tetap tenang dan waspada, mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada, disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan dan mendukung kerja-kerja aparat pemerintah dan relawan dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Dengan kerjasama yang baik dari kita semua dan atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, saya yakin kita bisa menekan penyebaran COVID-19 dan memulihkan kehidupan masyarakat secara cepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Kembali bersama kami, sudah setahun lebih pandemi virus COVID-19 melanda dunia, terutama di Indonesia. Hewan kurban pada masa pandemi saat ini diperkirakan akan mengalami penurunan pembelian. Berikut penuturan dari salah satu peternak hewan kurban. Ini kan lagi COVID nih, apakah ada dampak apa mungkin karena tahun lalu dan sekarang kan mungkin ada perbedaan sedikit ya? Tahun lalu kan lockdown, sekarang kan new normal. Apakah di situ ada perbedaan yang signifikan? Gini, COVID itu sudah 2 tahun kalau nggak salah di awal. Jadi tahun kemarin untuk aktivitas perdagangan hewan kurban sebenarnya malah tinggi. Karena di awal mungkin karena COVID masih banyak segmen yang masih punya uang, cukup uang untuk berkorban. Di samping juga isu yang dikembangkan itu kan begitu COVID orang lebih banyak butuh hewan kurban, gitu kan. Nah, seperti kita harus pahami bahwa hewan kurban itu nilai transaksinya berbeda dengan kalau kita beli daging untuk konsumsi, gitu kan. Sehingga ada nilai ibadah di situ. Tahun ini apabila dibandingkan tahun kemarin terjadi penurunan. Ada 2 kemungkinan. Pertama, daya beli masyarakat kita yang jatuh. Setelah 2 tahun dihantam dengan pandemi, banyak perusahaan tutup, banyak karyawan di PHK, sehingga daya belinya menjadi agak turun. Yang kedua, berhubungan dengan yang pertama tadi adalah bahwa korban tahun ini kan di tanggal 20-an. Jadi savingnya teman-teman kita, saudara-saudara kita untuk berkorban itu sudah nggak ada. Jadi kita tunggu mungkin di awal bulan, apakah setelah gajian, setelah tanggal muda itu omset atau penjualan korban naik lagi atau tidak, kita lihat besok. Untuk harganya sendiri apakah ada kenaikan? Harga cenderung flat sebenarnya dibanding tahun kemarin, hampir sama karena memang kita peternak melihat jika kita terlalu tinggi di harga atau menaikkan harga terlalu berlebihan kaitannya dengan daya beli tadi, gitu kan. Memang akhirnya memang peternak ini agak dipres di harga di level peternak. Iya. Dan untuk stoknya sendiri, apakah? Kalau stok, insya Allah secara nasional cukup. Cukup ya. Nah, di Jogja itu teman-teman peternak itu hampir stoknya cukup banyak, meskipun tidak sebanyak 2 tahun yang lalu ya. Karena kita mengantisipasi kondisi ekonomi kita, gitu kan. Tapi secara nasional stok cukup, insya Allah. Oke. Terima kasih Pak untuk waktunya. Terima kasih banyak ya Pak.
Pemirsa, kami telah mendapatkan informasi dari rekan kami yang berada di Lampung untuk melaporkan keadaan pasca gempa di Lampung. Berikut laporannya. Di sini kami bisa melaporkan, kami telah mendapatkan hasil analisis dari BMKG menunjukkan bahwa gempa bumi di Lampung memiliki parameter dengan magnitudo 4,6 skala Richter, atau tepatnya berada di laut pada jarak pusat gempa di laut 14 km barat daya Tanggamus, Lampung dengan kedalaman 2 km. Berdasarkan laporan masyarakat, berupa guncangan dirasakan di wilayah Kota Agung. BMKG memastikan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami. Dan kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu tidak benar. Mungkin cukup itu saja laporan yang dapat saya sampaikan saat ini. Kembali ke studio. Telah terjadi erupsi Gunung Merapi pada pagi dini hari tadi dan kami telah terhubung via telepon oleh rekan kami di kaki Gunung Merapi. Silahkan Dava. Halo Dava, di Merapi bisa melaporkan bagaimana keadaan di sana? Halo. Halo Farida. Ya. Ya, di sini saya bisa melaporkan keadaan di kawasan dekat Merapi terpantau kembali aman terkendali. Awan panas guguran tanggal 1 Juli 2021 pukul 7 WIB tercatat di seismogram dengan amplitudo 60 mm dan durasi 72 detik. Dengan jarak meluncur 900 meter ke arah tenggara, terlihat beberapa warga kembali melakukan aktivitasnya sehari-hari. Walaupun Merapi masih terlihat mengeluarkan asap, hal ini tidak lantas mengganggu aktivitas masyarakat. Jadi sekian laporan saya dari Merapi, kembali ke studio Farida. Oke, terima kasih Dava untuk laporannya. Untuk menutup perjumpaan kita pada siang hari ini, ada nih rekomendasi tempat wisata baru yang di Yogyakarta yang bisa Anda kunjungi setelah PPKM berakhir, yaitu Tumpeng Menoreh yang berlokasi di Kulon Progo. Mata Anda akan dimanjakan dengan keindahan perbukitan Menoreh. Penasaran? Saya Edo Maulana. Dan saya Farida Perliana. Mohon undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Bagi kalian yang sedang berada di Yogyakarta, ada restoran baru yang tengah populer, namanya Tumpeng Menoreh. Restoran ini berlokasi di Desa Ngargoretno, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Seperti namanya, restoran ini berbentuk heksagonal yang dibangun persis di atas kawasan perbukitan Menoreh yang berbentuk seperti tumpeng. Restoran yang baru dibuka pada Mei 2021 ini dibangun oleh musisi Erik Sukamti. Ia menjelaskan, nama Tumpeng Menoreh berasal dari perpaduan adanya bukit yang bentuknya seperti tumpeng dan menoreh sebagai lokasinya. Jika berkunjung ke Tumpeng Menoreh, pengunjung perlu membayar tiket sebesar Rp50.000. Nantinya, pengunjung mendapatkan voucher untuk ditukarkan dengan makanan atau minuman yang ada. Menariknya, makanan dan minuman yang disajikan bagi para pengunjung merupakan masakan dari dapur ibu-ibu yang ada di Kulon Progo. Hal ini dilakukannya untuk mengembangkan potensi warga sekitar yang ahli memasak. Selama pandemi COVID-19, pihak Tumpeng Menoreh menerapkan aturan yang diberlakukan. Selama pandemi COVID-19, pihak Tumpeng Menoreh menerapkan aturan yang diberlakukan oleh Badan Usaha milik Desa Argo Inten Ngargoretno. Dengan kapasitas restoran yang seharusnya bisa menampung 50 orang, di masa pandemi ini, mereka hanya diperbolehkan menerima kuota kunjungan maksimal 250 orang saja. Anda tertarik? Tim Liputan melaporkan.